Saat seseorang sudah bisa baca ayat Al-Quran rasanya ampang, kemudian membayangkan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, dan kita salah satu di antara sahabat itu, tapi bukan salah satu sahabat ya. Kemudian ditingkatkan lagi, kita membaca Al-Quran itu seakan-akan kita bercakap-cakap kepada Allah. Maka pada tingkatan itu kelezatan dan kenikmatan membaca Al-Quran itu saya dapat. Itu kisahnya dari ahli hikmah seperti Astaghfirullah Rabbal baraya. Bapak dan saudara-saudara rahimahullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dan ngaji untuk tadarus dan juga mendalami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ada seorang ahli hikmah. Seorang ahli hikmah yang bercerita tentang Al-Quran. Pada satu saat, kata beliau begitu, pada satu saat saya membaca Al-Quran, maka tidak aku peroleh manisnya membaca Al-Quran. Bahasa Jawanya itu ampang, moco Al-Quran tapi ampang. Kalau mboten ampang niku kan asik. Asik niku rasanya khusyuk, rasanya manis, atau disebut manisnya iman, mirip seperti itu. Nah kemudian Bapak-bapak, setelah itu saya membacanya dengan seakan-akan saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya untuk para sahabat, dan saya di situ, di situ di antara para sahabat. Tapi niku bayangaken, karena ini ahli hikmahnya sudah lama. Rasulullah wafat pun jauh dari para zaman sahabat. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, setelah itu dicoba laksanakan berkali-kali, kemudian aku meningkatkan pembacaan Al-Quran itu dengan merasakan bahwasannya aku bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap dengan Allah itu ngeten. Ampun salah paham ya. Kalau jenengan baca surat Al-Fatihah terakhir niku muni napa? Amin. Amin niku maknanya ya Allah kabulkanlah atau ijabahkanlah doa kami. Doa yang mana? Itu mau ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai maupun orang-orang yang tersesat. Kemudian kita baca amin. Nah, amin itu ya Allah kabulkanlah doa. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis menyampaikan bahwasanya Al-Fatihah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah puji-pujian kepada Allah, lalu kemudian pengakuan. Yang ketiga itu adalah permohonan, dan permohonan itu akan aku kabulkan. 2. Yang ketiga, Rasulullah pada waktu membaca Al-Quran di dalam sholat pun
seringkali kalau menemui ayat-ayat azab, maka Rasulullah berdoa berlindung kepada Allah dari azab. Kalau menemukan ayat-ayat rahmat, Rasulullah juga berdoa agar mendapatkan rahmat yang dibaca dalam Al-Quran tersebut. Nah, itu sama dengan bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu bertakalam atau bercakap-cakap dengan Allah. Seperti saya contohkan detailnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang ada di dalam diri kita apa? Ya Allah, memang panjenengan itu yang paling berhak atas segala pujian. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, panjenengan itu adalah zat yang maha rahman, zat yang maha rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, engkau adalah penguasa hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Kalau saat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, itu kan berarti seperti orang bercakap-cakap. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jawabannya amin tadi ini. Bapak-bapak, nah saat seseorang sudah bisa tadi itu baca ayat Al-Quran rasanya ampang, kemudian membayangkan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, dan kita salah satu di antara sahabat itu, tapi bukan salah satu sahabat ya. Kemudian ditingkatkan lagi, kita membaca Al-Quran itu seakan-akan kita bercakap-cakap kepada Allah. Maka pada tingkatan itu kelezatan dan kenikmatan membaca Al-Quran itu itu saya dapat. Itu kisahnya dari ahli hikmah seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak, penting sekali untuk memahami makna Al-Quran. Walaupun ada hadis yang mengungkapkan bahwa orang yang baca Al-Quran paham nggak paham niku kantuk ganja, paham nggak paham dapat pahala. Tapi tentu yang paling baik itu adalah kalau orang yang paham lalu mengamalkan Al-Quran. Dan itu paling baik, walaupun dibaca saja pun berpahala. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan memulai mengajak untuk memahami surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran, dan Allah tidak mengadakan kebengkokan sedikit pun di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ada penyelewengan, tidak ada bengkok. Bengkok niku lurus niku harmonis. Kalau jenengan tahu orang gerak jalan, kalau buatan internet, kalau ada yang tidak cocok jalannya, itu kan buatan harmonis. Nah, Al-Quran itu sangat harmonis. Nah, beberapa contoh keharmonisan Al-Quran. Satu, bahwa di dalam Al-Quran itu kata as-sa'ah. As-sa'ah itu maknanya jam. 1 jam. Itu sebanyak 24 kali sesuai dengan jumlah jam. Nah, ini kan kita mengenal 1 hari 24 jam.
Di dalam Al-Quran itu kata tentang as-sa'ah yang berarti 1 jam, yaitu yang didahului dengan harf, tidak didahului dengan isim maupun fi'il ya. Pokoknya ini intinya bahwasannya kata tentang as-sa'ah itu 24 kali dalam Al-Quran. Jenengan dalam 1 hari yang wajib sujud kepada Allah berapa kali? Yang wajib itu 17 itu rakaat. 17 rakaat, setiap rakaat 34. Leres Pak Wadi, 34 kali. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya kata sujud itu juga 34 kali. 30 juz itu. Itu 30 juz kalau dibongkar itu ketemu 34 kali kata sujud, sama dengan yang diwajibkan oleh Allah untuk kita itu sholat 17 rakaat. Maka Bapak-bapak, tepatlah bahwasannya ulama yang menafsirkan bahwasannya sholat itu 5 waktu. Karena ada orang yang menafsirkan tanpa hadis, Al-Quran saja tanpa hadis, sholatnya cuma waktu. Pernah dengar nggih? Sholat cuma 3 waktu. Itu pernah saya dapatkan di Lombok. Ada musola kecil gitu, katanya dulu orang-orang di situ kalau sholat cuma 3 kali dalam 1 hari. Nah, kalau di cross check dengan data ini maka lebih lengkap. Ternyata memang betul bahwa sholat itu 5 kali 17 rakaat. Oke Bapak-bapak, dan keselarasan seperti itu banyak sekali Bapak. Satu lagi nggih. Laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki kalau dalam bahasa Arab niku rajul. Secara berdiri sendiri disebut sebanyak 24 kali seperti jumlah penyebutan kata imro'ah atau perempuan. Maka sangat sulit sekali orang itu kalau mau malsu Al-Quran. Jadi pundi-pundi sudah dipasang kunci Pak. Ini ono salah siji niku ketok. Tentu yang tahu kuncinya. Nah, ada lagi perbandingan kata darat dengan laut dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kata darat niku al-bar disebut sebanyak 12 kali, sedangkan al-bahr yang maknanya laut, musanna dan jamaknya disebut 40 kali. Perbandingannya adalah 12 banding 40 kali. Dan itu dinyatakan sama dengan perbandingan antara daratan dan lautan di planet bumi. Jadi planet bumi ini isinya daratan dan lautan, itu perbandingannya adalah 12 per 40, lebih banyak lautannya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga seperti itu ternyata. 12 dibanding 40 kali. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Nah, itu bahkan ini yang saya baca ini bukunya 180 halaman. Itu bercerita itu saja. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimana tadi bahwasanya Allah di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 1 menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kebengkokan sama sekali. Nah, detailnya seperti tadi. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke Al-Kahfi ayat 2 dan selanjutnya kan, biar cetong atau Oke, untuk malam hari ini dan matur nuwun dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.